Tujuan video tadi adalah santet, ketika manusia masih mengenal yang namanya logika mistika. Logika mistika adalah berpikir dengan menghubungkan sebab akibat. Namun, dalam proses berpikirnya melibatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Seperti yang dimaksudkan Tan Malaka dalam buku Madilog, logika mistika sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal gaib. Contoh logika mistika yang terkenal di kalangan masyarakat kita, salah satunya adalah santet. Orang yang terkena santet seringkali sakit bahkan mati dengan cara yang aneh atau dengan penyakit yang tidak diketahui medis. Kemudian, orang-orang mengkaitkan hal ini dengan hal-hal mistis yang dibilang orang itu kena santet, guna-guna, dan semacamnya. Padahal, pada tahun 1346 sampai 1353 terjadi hal yang sama di daerah Eropa. Orang-orang bingung kenapa mereka terkena penyakit yang aneh. Mereka menganggap bahwa itu kutukan Tuhan atau penyakit dari penyihir. Ternyata, penyakit itu terjadi karena ada yang anggapan bahwa kucing adalah hewan jelmaan iblis, sehingga kucing pada saat itu habis dibantai semua, yang meningkatkan populasi dari tikus. Berawal dari situlah semua penyakit ini muncul. Tapi sekarang kita sudah tahu, penyakit itu berasal dari bakteri Yersinia pestis, ditemukan pada tahun 1894. Sebenarnya wajar kenapa pada saat itu orang-orang berpikir seperti itu, karena kurangnya pemahaman dan teknologi yang memadai. Tapi dari kejadian itu kita memiliki pola bahwa ketika seseorang tidak paham atau tidak bisa menjelaskan suatu fenomena aneh, orang-orang selalu mengkaitkan ke hal-hal mistis. Padahal sangat mungkin kejadian tersebut ada penjelasan ilmiahnya. Contohnya penampakan, ada hubungannya dengan penyakit skizofrenia. Diperkuat lagi, Indonesia menjadi negara paling banyak mengidap skizofrenia. Atau penglaris bisa dilihat dari sisi strategi pemasaran, kualitas, layanan, dan efek psikologis. Ya intinya, bisa saja kita menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang selama ini kita anggap mistis. Hanya saja, kita belum memiliki sumber daya yang cukup. Tapi poin saya, bukan sepenuhnya hal mistis salah atau tidak ada. Tapi yang ingin saya sampaikan untuk mengajak seluruh orang berpikir lebih terbuka, lebih kritis, dan lebih sehat. Mengutip dari perkataan Tan Malaka di buku Madilog, tidak ada batas pengetahuan dan tidak ada batas persoalan. Inilah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari dunia pikiran. Barang siapa yang mengaku ada batas pengetahuan dan persoalan, maka dia akan jatuh ke lembah mistika dan terperangkap dogmatisme. Maksudnya adalah, kalau kita tidak tahu akan suatu hal, kita nggak tutup sekarang. Mungkin kita besok tahu, bulan depan kita tahu, tahun depan kita tahu, atau bahkan 100 tahun lagi baru kita tahu. Intinya, kita tidak menutup gerbang pengetahuan baru itu sekarang. Kita harus terbuka oleh pengetahuan baru dengan upaya yang maksimal.